Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semuanya. Kita belajar lagi di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS untuk kelas 9 bab 2. Silakan disimak dan tentunya jangan lupa untuk selalu subscribe ya. Pokok bahasanya adalah perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama, siswa diharapkan nanti setelah mengikuti materi ini dapat menjelaskan perubahan sosial budaya, kemudian siswa juga dapat mendeskripsikan hakikat globalisasi, serta dapat mengidentifikasi dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi tersebut. Perhatikan gambar berikut. Diskusikanlah gambar tersebut, kaitkan dengan perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ya, perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ini menurut teori perubahan sosial yang disampaikan oleh Sukamto. Ya. Kemudian menurut Kuncoro Ningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Perubahan kebudayaan meliputi aspek yang mendasar, yakni peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi. Ada 3 faktor utama perubahan budaya, yaitu inovasi, discovery, dan invention. Menurut Kingsley Davis, ia menyatakan bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini digabung menjadi perubahan sosial budaya. Berikut beberapa karakteristik perubahan sosial budaya, yaitu pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Dua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti perubahan-perubahan pada bidang lembaga sosial lainnya. Ketiga, perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Dan yang keempat, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Yang pertama, melalui modernisasi. Sistem transportasi mulai berubah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, misalnya menggunakan MRT. Kekalahan Jepang atas sekutu dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita ulangi lagi ya. Untuk bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya, melalui modernisasi, misalnya di sini sistem transportasi ya, mulai berubah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat ya. Perkembangan
transportasi yang sekarang baru berkembang yaitu sistem MRT, di mana ada kereta di bawah tanah ya, monorail train ya, monorail train MRT. Nah, perubahan ini adalah perubahan yang bersifat evolusi, bertahap yang sangat lama. Kemudian yang kedua, kekalahan Jepang atas sekutu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua ini merupakan perubahan yang sangat cepat disebut dengan revolusi. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Contohnya di sini adalah perubahan model pakaian dan perubahan gaya arsitektur, di mana perubahan tersebut merupakan perubahan yang berpengaruh tapi sangat kecil ya. Perubahannya ini perubahan yang menimbulkan pengaruh tapi kecil. Sedangkan yang kedua, industrialisasi di daerah pertanian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat. Perubahan yang kedua ini merupakan perubahan yang berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Pertama, lahirnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga negara berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, ini adalah merupakan proses perubahan yang direncanakan. Jadi lahirnya undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah merupakan perubahan yang direncanakan, di mana setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai 15 tahun itu wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, bencana alam seperti tsunami di daerah Aceh ya, pada tahun 2004 merupakan peristiwa yang tidak direncanakan. Ya. Jadi untuk tsunami atau bencana alam yang lain ini adalah suatu perubahan di mana dengan adanya bencana tersebut akan menimbulkan perubahan sosial budaya, tapi perubahan ini adalah perubahan yang tidak direncanakan. Faktor perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan atau konflik, dan pemberontakan atau revolusi. Faktor perubahan sosial budaya yang berasal dari luar masyarakat yaitu antara lain lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Perubahan sosial budaya terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan antara lain sebagai berikut. Kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan keinginan-keinginan untuk maju, toleransi terhadap perubahan perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik. Kemudian yang kelima, stratifikasi yang terbuka. Faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ya. Ini terjadi pada daerah yang mengisolasi atau daerah yang tertutup atau daerah yang tidak mau membuka daerahnya untuk berkomunikasi dengan dunia luar atau dengan daerah yang lain. Kemudian yang kedua,
Lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. 3, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Biasanya ini untuk masyarakat yang tradisional ini erat ya, berpegang pada adat istiadat, sehingga akan mendapatkan kesulitan untuk diadakan perubahan. Yang keempat, kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dan kuat, ya. Jadi adanya kepentingan dari masyarakat itu yang sudah terlanjur tertanam dengan kuat di dalam kehidupan masyarakat tersebut, ya. Dan yang kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyaan pada integrasi kebudayaan. Jadi yang kelima ini, ya masyarakat merasa takut apabila terjadi perubahan, maka akan terjadi kegoyaan-kegoyaan ya dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hakikat globalisasi. Untuk yang kedua, B, hakikat globalisasi. Menurut Jan Nedervan Vlieters menyatakan, globalisasi adalah proses jangka panjang dari keterkaitan atau interconnectedness dunia yang makin meningkat. Globalisasi menimbulkan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia seperti bidang perdagangan, ekonomi, sosial budaya, karena batas negara yang bias. Ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia, yaitu adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Kedua, ketergantungan ekonomi. Tiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa dan meningkatnya masalah bersama. Bentuk-bentuk globalisasi dapat dibagi antara lain atas globalisasi dalam bidang budaya, komunikasi, ekonomi, transportasi, dan politik. Adanya globalisasi di bidang perekonomian membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. C. Dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi sebagai sebuah gejala menyebabkan tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia, sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Di masa depan, manusia akan banyak bergantung kepada teknologi seperti komputer dan ponsel yang berkembang dengan cepat. Teknologi akan mempengaruhi dunia komunikasi. Adanya globalisasi dalam bidang politik bisa mengancam kedaulatan suatu negara karena batas-batas teritorialnya ya, atau batas-batas wilayahnya menjadi kabur. Hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang budaya antara lain, 1, mampu memilih dan menyaring budaya-budaya dari luar Indonesia. Kedua, mendorong dan mengangkat budaya lokal agar tidak tergilas oleh budaya global. 3, mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. Dan yang keempat, menghargai dan mencintai budaya lokal. Hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang komunikasi antara lain. Yang pertama,
mempelajari dan melakukan etika dalam berkomunikasi. Salah satu caranya adalah tidak menyebarluaskan berita-berita yang tidak dapat dipercaya atau hoax. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi antara lain. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar negeri. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia senantiasa membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Kemudian yang berikutnya, dalam bidang transportasi, hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang transportasi antara lain yang pertama, yaitu memilih alat transportasi yang tepat sesuai jarak dan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, mempertahankan alat transportasi lokal. Dan yang ketiga, meningkatkan teknologi transportasi agar tidak mencemari lingkungan. Yang berikut, dalam bidang politik. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang politik antara lain. 1. Mendorong pemerintah agar mengikuti kerjasama ekonomi regional atau dunia yang menguntungkan Indonesia. Yang kedua, mendorong pemerintah agar meningkatkan daya tawar dalam perjanjian ekonomi regional atau dunia. Nah, inilah pokok pembahasan kita yang berkaitan dengan globalisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.